Welcome back to my channel, Digital Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Digital Edu, kabar terkini bahwa Menpan RB tetapkan 10 syarat umum serta tambahan dalam seleksi CPNS dan P3K 2024. Selengkapnya, yuk simak hingga akhir videonya. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, telah mengeluarkan aturan baru yang harus diperhatikan oleh para calon peserta seleksi CPNS dan P3K tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2024, terdapat 10 syarat umum yang harus dipenuhi oleh pelamar, selain persyaratan tambahan yang juga wajib diperhatikan. Yang pertama, usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun untuk pelamar CPNS. Untuk pelamar P3K, usia minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu sesuai dengan jabatan yang dilamar. Selanjutnya yang kedua, tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih karena tindak pidana. Ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, atau pegawai swasta. 4. Tidak berstatus sebagai calon PNS, P3K, prajurit TNI, atau anggota Polri. 5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. 6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. 7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. 8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. 9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Dan yang ke-10, memenuhi persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Selain syarat umum tersebut, pelamar CPNS dan P3K 2024 juga harus memenuhi beberapa persyaratan tambahan. Di antaranya, yang pertama, tidak pernah melakukan atau terlibat dalam tindakan pelanggaran seleksi. Kedua, tidak berstatus sebagai peserta yang lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai. Ketiga, bagi pelamar P3K, wajib memiliki pengalaman yang relevan dengan bidang tugas jabatan yang dilamar. Dan yang keempat, jika pelamar P3K melamar pada lowongan PNS atau P3K, mereka harus telah menjalani masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan mendapatkan persetujuan dari PPK atau pejabat yang berwenang. Peraturan ini menegaskan bahwa pelamar harus benar-benar memahami dan memenuhi semua syarat yang ada. Hal ini penting untuk menghindari kegagalan dalam proses seleksi. Bagi yang berminat untuk menjadi ASN tahun ini, memahami dan mempersiapkan diri sesuai dengan ketentuan tersebut menjadi kunci utama untuk sukses dalam seleksi CPNS dan P3K 2024. Kabar yang masih sama tentang seleksi CPNS dan P3K 2024, bahwa pemerintah melalui Menpan RB menetapkan aturan baru dalam seleksi tersebut. Menariknya, seleksi P3K dirancang lebih singkat dibandingkan dengan CPNS, yang terdiri dari 3 tahap. Berikut perbandingan detailnya. Untuk seleksi CPNS, ada 3 tahap penting. Yang pertama, seleksi administrasi. Tahap awal ini berfungsi untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh calon peserta. Hanya mereka yang memenuhi syarat administrasi yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Kedua, seleksi kompetensi dasar.
SKD adalah ujian yang menguji pengetahuan dasar calon peserta dalam berbagai aspek, seperti kemampuan verbal, numerik, dan logika. Ujian ini sangat krusial karena peserta harus mencapai passing grade yang ditentukan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan yang ketiga, seleksi kompetensi bidang. Tahap akhir seleksi CPNS ini fokus pada pengujian keahlian khusus yang relevan dengan posisi yang dilamar. Bentuknya bisa berupa tes tertulis, wawancara, atau praktik. Sedangkan untuk seleksi P3K, terdapat 2 tahap yang lebih ringkas. Pertama, seleksi administrasi. Sama seperti CPNS, tahap ini juga menjadi langkah awal untuk memeriksa kelengkapan dokumen peserta. Peserta yang lolos seleksi administrasi dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang kedua, seleksi kompetensi. Berbeda dengan CPNS yang memiliki 2 ujian kompetensi, P3K hanya memiliki 1 tahap seleksi kompetensi. Ujian ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan keahlian calon P3K yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Dengan hanya 2 tahap, seleksi P3K menjadi lebih ringkas dan efisien dibandingkan dengan CPNS. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses rekrutmen tanpa mengurangi kualitas calon yang diterima. Bagi para calon pelamar, memahami perbedaan tahapan ini sangat penting untuk mempersiapkan diri dengan baik. Informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan proses seleksi P3K dapat ditemukan dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2024. Link untuk mendownload ada di kolom deskripsi. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.